Tahukah kamu, ketika Presiden AS Serikat Trump membatalkan serangan ke Iran tadi malam, dia mengatakan bahwa Iran memintanya untuk menahan diri setelah setuju untuk membuat kesepakatan. Atau saya harus katakan setelah setuju pada sebuah kesepakatan yang akan membagi kendali atas Selat Hormuz. Tapi Iran langsung membalas, menyebut itu tidak lebih dari kebohongan baru, dan mengatakan bahwa pasukan bersenjatanya tetap siaga tinggi. Sekarang, media pemerintah Iran mengejek Trump karena mundur lagi setelah apa yang mereka sebut sebagai seminggu penuh sesumbar dan ancaman kosong. Dan sementara itu, laporan tentang kesepakatan kompromi di Selat Hormuz, kapal masuk dari sisi Iran, keluar dari sisi Oman, dibantah mentah-mentah oleh para negosiator Iran. Jadi apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas semuanya adalah Arash Azizi, penulis kontributor di The Atlantic dan dosen di Universitas Yale, yang bergabung bersama kami dari New York. Baiklah Arash, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam struktur pengambilan keputusan Iran saat ini? Dan seberapa besar Anda percaya pada Iran ketika mereka mengatakan bahwa semua ini adalah kebohongan? Ini tidak sepenuhnya kebohongan, tapi versi presiden juga mungkin bukan sepenuhnya kebenaran. Ada negosiasi. Negosiasi tidak pernah berhenti. Dan baik Iran maupun Amerika Serikat melakukan banyak perhitungan tentang apakah mereka ingin meningkatkan ketegangan. Tapi Anda tahu bagaimana ini berjalan. Anda tahu, tidak ada yang akan berkata, sebenarnya kami sangat takut dengan eskalasi. Anda tahu, mereka akan selalu berkata bahwa kami siap. Jika kami siap, lakukan saja apa yang kalian mau. Anda tahu. Lalu mereka juga terlibat dalam negosiasi untuk mencari jalan keluar mereka. Jalan keluar. Pertanyaannya adalah, ada beberapa pertanyaan kunci. Pertanyaan nomor satu adalah, apakah Iran akan menyerahkan sesuatu yang sangat mendasar bagi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan mereka sendiri? Apakah mereka akan menyerah begitu saja hanya karena ancaman verbal dari Trump? Dan itu tidak mungkin terjadi karena mereka merasa mampu bertahan menghadapi hal itu. Dan kenyataannya adalah Presiden telah berulang kali melontarkan ancaman seperti ini. Ditambah lagi dengan bocoran-bocoran, Anda tahu, tentang serangan terhadap infrastruktur energi Iran, yang tentu saja akan menjadi kejahatan perang. Dan dia telah berulang kali melakukan hal ini. Dia juga mengatakan hal-hal yang sangat keterlaluan, seperti akan menghancurkan peradaban Iran dalam sehari dan semacamnya. Jadi ancaman-ancaman itu mulai kehilangan pengaruhnya setelah beberapa waktu. Tapi jelas, ini situasi yang sangat berbahaya, karena dia juga ceroboh presiden itu. Dan dia bisa saja mengambil tindakan. Jadi jika kita sampai pada titik, ini adalah siklus yang buruk. Jika kita sampai pada titik di mana orang Iran berpikir ancaman-ancaman ini tidak serius, dan karena itu mereka tidak memberikan konsesi, dan itu membuat dia marah dan membuatnya mengeluarkan ancaman lebih lanjut, pada suatu saat dia mungkin benar-benar akan melakukannya. Jadi kita bisa saja masuk ke situasi di mana tidak ada yang menginginkan sesuatu terjadi, tapi tetap saja itu akan terjadi. Aku ingin bicara sedikit tentang bagaimana Trump terus mengancam akan melakukan serangan besar terhadap Iran dan kemudian tidak menindaklanjutinya. Media Iran merayakan mundurnya Trump. Mereka, kamu tahu, menuduhnya pada dasarnya terus melontarkan ancaman kosong. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi dalam negosiasi ini? Dan apakah perbedaan ini penting dalam hal jenis respons yang bisa kita harapkan dari Republik Islam Iran? Apakah menurutmu Amerika mungkin kehilangan daya tangkalnya karena tarik ulur seperti ini? Ya, Amerika tidak akan pernah benar-benar kehilangan daya tangkalnya. Amerika punya kekuatan militer yang sangat besar. Dan ya, meskipun kamu tahu ancaman-ancaman itu mulai kehilangan artinya, tapi kamu tahu kapal-kapal perang ada di wilayah itu. Dan mereka juga bisa membuat berbagai macam ancaman, tidak hanya sekedar cuitan di media sosial. Mereka punya berbagai saluran. Mereka bisa membuat berbagai macam, mereka bisa memperjelas konsekuensi dari tindakan-tindakan Iran. Tapi soal apa yang terjadi dalam negosiasi, lihat, Qatar dan negara-negara lain sedang menjadi mediator, dan Qatar yang paling utama, serta Oman sedikit, sedang berusaha mencari cara agar selat itu bisa dibuka, dan Iran, entah bagaimana, memiliki sedikit kendali atasnya. Nah, apa artinya ini? Apakah itu bisa berupa kendali simbolis? Apakah Iran bisa memungut biaya dan semacamnya? Ini semua adalah topik negosiasi yang berbeda, dan saya rasa hal-hal seperti ini mungkin membuat Presiden Trump bosan. Dan tentu saja, ini adalah masalah yang sebelumnya tidak ada sebelum perang. Sebelum perang, Selat Hormuz selalu terbuka, tidak pernah ditutup selama puluhan tahun, baik Republik Islam maupun rezim-rezim sebelumnya tidak pernah berani melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, ini hanyalah masalah yang muncul akibat perang. Kita lupa bahwa perang ini terjadi karena alasan lain, termasuk ambisi nuklir Iran. Ancaman-ancaman Iran terhadap Israel, dan alasan-alasan lainnya. Jadi sekarang kita hanya ingin kembali ke keadaan sebelum perang, dan Iran ingin mendapatkan banyak konsesi untuk melakukan itu. Jelas, ini adalah semacam kekalahan strategis bagi Amerika Serikat. Baiklah Arash, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami dan memberikan gambaran tentang perspektif Iran atau Republik Islam saat ini. Terima kasih banyak, terima kasih sudah mengundang saya.